Tapi saudara nggak mau. Saudara cari tanggal berapa kapal Aum. Loh kenapa? Enggak, saya mau lari. Lari ke mana? Lari ke Alon. Kalabai. Wah, jauh kan begini. Iya begitu. Tarsis ke sana, Niniwe ke sana. Dia lari ke sana. Saudara mau lari ke mana? Lari ke kampung halaman saja? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk melarikan diri jauh dari Tuhan, bayar harga. Berani bayar harga, tapi untuk Tuhan kok nggak berani? Di ayat 4. Ya, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Tuhan mau dilawan, Tuhan mau diajak main-main. Kau lari kemana? Mulai, jangan lari ya. Halo, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan lari. Awas ada kapal, ombaknya gede, angin badai. Tidak hanya itu, mulai hancur, orang dikeluarkan semua barang-barang. Banyak yang rugi. Wih, orang-orang di kapal ini siapa ini? Bagaimana ini? Udah mati kita kalau begini. Tanya ini masalahnya siapa? Yunus bilang ini gara-gara aku. Aku ini hamba Tuhan, tapi aku nggak mau melayani. Jadi begini akhirnya. Terus solusinya bagaimana? Lemparkan aku ke laut itu. Maka tenang. Itu namanya bunuh diri. Mestinya kan oke, stop. Supaya jangan terjadi kecelakaan yang lebih hebat. Putar haluan. Kembali. Aman. Tapi dia nggak mau. Lebih baik mati daripada melayani. Daripada orang itu bertobat. Lebih baik saya mati. Nah itu tadi. Cabut nyawaku Tuhan. Mereka kok bertobat. Ngeri kali. Kira-kira begini, saya khotbah, saudara bertobat, kemudian saya marah sama Tuhan. Tuhan itu kan, gara-gara khotbah itu mereka bertobat. Lebih baik mereka nggak usah bertobat, jadi mati mereka. Rasain loh, saya bilang begitu. Wah, gawat banget. Tapi kalau saya hari ini bertobat, berkhotbah dan saudara bertobat, saya bahagia. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan agak pelan aja, bertobat ya. Bertobat, banyak hal yang kita harus bertobat. Pikiranlah, perkataanlah, perbuatanlah. Tapi lihat, Tuhan mengasihi Yunus tanpa syarat. Tuhan tidak mau membinasakan Yunus, tapi perlu didisiplin. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya perlu didisiplin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mendisiplin Nabi Yunus dan Yunus mengalami pertobatan. Ayat 2 katanya dalam kesesakan, pasal 2 ayat 2, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Ini ceritanya setelah dia ditelan oleh ikan besar itu. Jadi di dalam perut ikan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ya, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Masih adakah kesempatanku Tuhan untuk melayani, untuk beribadah? Aku ada di dalam kondisi kesesakan ini. Tetapi sungguh Tuhan mengasihi Nabi itu. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah, perhatikan, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Engkau tolong aku Tuhan. Engkau kasihi aku Tuhan. Memang aku ini melawan Engkau. Aku tidak taat. Aku memang hamba-Mu, tapi aku orang yang tidak taat. Tetapi hari ini Engkau beri kesempatan kepadaku. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
Rupanya pertobatan itu perlu juga ada sedikit disiplin yang keras ya. Udah mulai kita sesak napas baru bersuara, ya Tuhan Yesus tolong. Waktu napas masih baik-baik, Tuhan Yesus apa dah ada. Mau ibadah nggak ada, mau doa-doa lah kau di situ. Allah, nggak apa-apa, cuek aja, hebat, lakukan ini, lakukan itu. Tapi sudah, Tuhan Yesus, doakan saya, Tuhan, mujizat. Nah setelah sembuh, haleluya, sembuh. Memang Tuhan mengasihi aku, hebat Tuhanku. Tapi respon kalau itu sudah terjadi harus diikuti dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kesempatan tidak selalu 2 kali loh atau 3 kali. Dan memang setelah dia bebaskan Tuhan oleh perintah Tuhan, keputusan Tuhan, ikan itu memuntahkan nabi itu. Ikannya besar. Kebayang nggak kalau ikannya tidak terlalu besar? Kalau ikannya hanya 3 meter, ya seperti ikan hiu itu. Waktu dimuntahkan apa yang keluar? Udah dicabik-cabik gitu kan, ditelan. Keluar, habis sudah. Tapi karena ikannya gede, ya mulutnya besar ikan itu, terus keluar utuh, gak ada masalah. Luar biasa ya. Ya. Coba lihat kiri kanan. Awas kalau ikannya tidak terlalu besar, katakan. Awas kalau ikannya tidak terlalu besar, hancur, remuk kita. Tapi Tuhan mengasihi hambanya ini. Tindakan konkret dari kasih Tuhan yang dialami oleh Yunus. Tindakan konkret dari pertobatan Yunus adalah ketaatan untuk pergi. Perhatikan, ada kesempatan. Begitu Tuhan mengasihi Niniwe, dia mau Yunus pergi. Jangan melarikan diri. Setelah didisiplin Yunus, karena kasih Tuhan juga buat Yunus, buat nabi ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sampaikan firman Allah. Sampaikan berita ini, kabar baik ini. Kalau mereka dengar, mereka selamat. Sampaikan firman ini. Kira-kira begini, di situ gelap gulita. Kamu punya lilin, bawa lilin itu, terangi mereka. Sekarang pergi. Ini kita berpacu dengan waktu. Jangan berleha-leha, pergi. Apa respon Yunus? Tidak ada lagi diskusi. Dia udah ngerti. Ya, bagaimana doanya di dalam perut ikan itu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Inilah hamba Tuhan yang benar. Inilah hamba Tuhan yang sudah mengalami pembaharuan. Inilah hamba Tuhan, inilah anak-anak Tuhan, inilah orang percaya yang mengetahui kebenaran, taat kepada perintah Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan. Dia berangkat, dia pergi. Kesempatan tidak disia-siakan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan mengasihi hambanya yang tidak taat, tetapi didisiplin kemudian taat. Tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang Niniwe yang hidupnya dalam kejahatan. Yang kedua, kita melihat kasih Tuhan tanpa syarat adalah Tuhan menyelamatkan orang Niniwe. Orang Niniwe bebas dari penghukuman. Malah petaka tidak lagi menimpa mereka. Kenapa? Karena mereka bertobat. Pasal 3 ayat 9. Siapa tahu, ini perkataan mereka, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Waktu Nabi itu berkhotbah 40 hari lagi. 40 hari lagi. Wah, ayo, mari kita bertobat. Puasa, kita bertobat. Siapa tahu, dalam pengertian mudah-mudahan Allah melihat tindakan kita.
Mudah-mudahan kiranya Tuhan mengasihi kita, kiranya Tuhan mengampuni kita. Mari kita merendahkan diri, mari kita merendahkan diri. Dan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka. Dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi tadinya kita berjalan karena dalam kejahatan kita, dan ada hukuman di depan kita. Tetapi ada suara Tuhan yang mengingatkan kita. Ada hamba Allah yang mengingatkan orang berdosa ini. Ada Yunus yang berkhotbah mengingatkan orang-orang Niniwe. Mereka sadar, mereka mengerti karena tahu kebenaran dan mengambil tindakan yang tepat. Mereka berbalik, ini bertobat namanya. Sekarang melakukan apa yang Tuhan mau. Hukuman tidak lagi, tetapi kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita bersama dengan Allah mereka nikmati. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu supaya lebih banyak lagi orang-orang datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah tanpa syarat, yaitu Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatannya sehingga mereka selamat. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Oh, mungkin Tuhan sudah lupa ya. Tidak, Tuhan tidak lalai, tidak lupa. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada orang-orang yang jahat, ada suku-suku yang belum bertobat. Ya, karena mereka belum mendengar firman, mereka tidak dibinasakan Tuhan. Tetapi mereka diberi kesempatan supaya ada hamba-hamba Allah, orang percaya yang bergerak, yang mengikuti perintah Tuhan, yang peka dengan suara Tuhan, yang mengerti tentang kasih Tuhan, pergi dan memberitakan kebenaran itu, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan yang menyelamatkan banyak orang. Tuhan sabar supaya jangan ada orang mati dalam kefasikannya. Dalam Yehezkiel berkata begini, Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Inilah kasih Tuhan. Niniwe bertobat. Mereka akhirnya tidak mengalami kebinasaan. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Bagi kita saat ini, ketika ada hal-hal yang jahat, yang tidak benar yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain, mari kita ingatkan mereka. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Dia utus hamba-hambanya, orang-orang percaya, untuk mengingatkan orang-orang yang berdosa. Dia selamatkan orang-orang berdosa supaya tidak masuk dalam penghukuman. Firman Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Mengapa kamu mati karena kejahatanmu? Bertobatlah dan terimalah kehidupan. Saya sudah kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Berbeda dengan kita, seringkali kasih kita penuh dengan syarat.
Jikalau ini. Tetapi kita juga mau belajar tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang yang tidak menyembah Allah? Itu firman Tuhan. Kita pun harus bisa mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Mari jadilah berkat, kitalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan, ada di dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menerangi mereka yang ada di dalam kegelapan. Tuhan mau supaya mereka pun bertobat dan memperoleh hidup yang kekal. Kita naikkan pujian yang